warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, dan terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selaku umatnya mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Dwi Putra dari program studi Manajemen Pendidikan Islam MP2 Stambul 2022. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video berupa presentasi karangan ilmiah yang salah satu contohnya adalah berbentuk makalah guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Adapun judul karangan ilmiah saya yakni berupa makalah, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran siswa. Evaluasi pembelajaran sering juga kita kenal dengan berbentuk tes, yakni adalah tes proses untuk menilai dan mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran penting untuk memastikan efektivitas proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ya, berikut ini adalah beberapa pendekatan dan metode yang umum digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi formatif, yakni dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru agar dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan siswa secara berkala. Metode evaluasi formatif ini dapat meliputi tes pendek, pertanyaan kelas, tugas terstruktur, diskusi, dan sebagainya. Yang kedua, evaluasi sumatif, yakni yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran seperti semester atau tahun ajaran, dan bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian siswa. Metode evaluasi sumatif ini meliputi ujian, proyek, tugas akhir, dan penilaian portofolio. Selanjutnya ada tes objektif, yakni tes yang melibatkan pertanyaan dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Tes ini dapat secara efisien mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Selanjutnya ada penilaian subjektif, yakni penilaian yang melibatkan metode yang lebih luas seperti esai, penugasan berbasis proyek, ataupun penilaian portofolio. Metode ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan kritis. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, yakni evaluasi pembelajaran juga harus memperhitungkan pengembangan keterampilan siswa. Keterampilan seperti kreativitas, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi dapat dinilai melalui tugas atau proyek yang menekankan penerapan praktis. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini langsung dilakukan oleh guru atau evaluator yang dapat memberikan informasi berharga tentang keterlibatan siswa, partisipasi, dan keterampilan sosial. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk pengamatan kelas, penilaian peer, ataupun penilaian diri. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik adalah bagian penting dari evaluasi pembelajaran. Guru atau evaluator memberikan informasi yang spesifik dan konstruktif kepada siswa tentang kekuatan dan area perbaikan mereka. Umpan balik dapat mendorong refleksi dan perbaikan diri siswa. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan evaluasi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi yang baik harus bersifat adil, objektif, transparan, dan memberikan wawasan yang berharga bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Gunanya adanya dilakukan evaluasi pembelajaran ini adalah untuk kita sebagai peserta didik tahu sampai mana batas kemampuan kita dalam periode tertentu, agar kita tahu letak salahnya kita di mana, kelebihan kita di mana, bidang bakat kita di mana. Jadi pun untuk peserta didik ini tahu untuk menekankan di mana bahwanya potensinya. Jadi peserta didik paham potensinya di mana, apa yang kurang dari dia selama semester ini, dan ditingkatkan kepada yang berikutnya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.